Bang Kristen, kok namanya Krislam? Ya Bang Lucu. Zuma. Aduh Bang Zuma. Namanya Tadi bagus. panggil-panggil Bang Zuma. Aku penggemar Bang Zuma. Ya, 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 Masya Allah. Pertama orangnya ganteng. Ya, Wis, terus apa ya? Ya istilahnya bijaksana lah. Alhamdulillah dibilang bijaksana. Wis, cakep sekali lah bangku ini. Ya kita kan sama-sama ciptaan Tuhan, istilahnya nggak ada yang beda itu sih. Jadi menurutku Iya, nggak ada yang lebih hebat lah selain Tuhan. Jadi menurutku ya, apalagi kalau diskusi lintas agama gini ya, mungkin kita harus lebih apa ya, ya lebih bijaksana lah untuk menjelaskannya gitu sih. Lebih sabar itu sih menurutku, agar banyak orang yang memang mungkin dari kayak Bang Suma gini untuk mungkin masuk ke Muslim kan, seperti itu. iya. Kalau Bang Krislam sendiri, menurut pandangannya nih, sebagai insan yang bergelut juga di dunia lintas agama, debat, diskusi lintas agama, itu menurut saudara, agama Islam yang Anda pahami itu kayak mana? Sehingga saudara belum tertarik kepada Islam gitu. Sebenarnya kalau pandangan saya ya pribadi, Kristen dan Islam ini sebenarnya kita ini, menurut saya, secara kitab yang kita punya, istilahnya yang kita imani, itu sebenarnya menurut saya hampir mirip ya dibanding agama-agama lain. Jadi menurut saya istilahnya kita ini benar-benar sangat bersaudara, karena kita berawal dari Ibrahim ya, Abraham itu, yang dimana ada dua istri, yang satu sejarahnya keturunannya ke Nabi Isa, Tuhan Yesus, yang satunya ke Nabi Muhammad. Itu sih yang menurut pandangan saya, sebenarnya kita bersaudara sih. Jadi nggak ada yang apa ya, istimewa lah di sini. Soalnya kalau ada yang istimewa berarti Tuhan itu tidak adil. Itu pandangan saya. Tapi Memang gini, kalau soal keimanan itu kan pandangan masing-masing, itu aja. Iya Bang Zuma gimana? iya. Pernyataan terakhir Abang tadi barusan menarik buat saya ketika Abang mengatakan tentang iman. Nah, menurut saudara saya, apakah setiap iman itu betul? Benar. Setiap iman itu benar. Imannya Islam, imannya Kristen. Apakah menurut saudara ini dua-duanya benar? Kalau pandangan saya, iman itu kan tadi kayak Bang Handi ya. Jadi berbicara menggunakan selain eh, akal pikiran yang sudah dikasih oleh Tuhan, kedua hubungan kita dengan Tuhan secara masing-masing ya. Karena pada akhir hayat juga kita kalau dihakimi juga kan pertanggung jawabnya masing-masing ya. Orang tua atau teman nggak bisa menolong kita. Nah itu sih yang menurut saya, jadi selain akal sehat yang kita pakai, itu selain itu hubungan antara masing-masing dengan Tuhan. Iya. Suara saya kedengaran teman-teman? Dengar Kedengaran. jelas jelas ya. Oke, baik. Kalau saya ditanya, apakah iman setiap manusia itu betul? Apakah iman setiap agama itu betul? Apakah iman Kristen dan iman Islam itu betul?
Saya katakan bahwa yang betul itu hanya imannya orang Islam. Apa tolak ukurnya? Akal. Sederhana, akal. Makanya di iman kami umat Islam itu dikatakan di dalam Al-Quran, kitabun anzal. Suaranya enggak ada. Di ayat-ayatnya. Dan Suaranya Ki, suaranya hilang tadi. hilang ya. Ah. Ya, jadi terjemahan dari Sinyalnya. Al-Quran yang saya bacakan barusan, dikatakan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru wa yatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Jadi tolak ukur imannya Islam itu akal. Sedangkan kalau kita melihat tolak ukur daripada kepercayaan orang Kristen itu hanya doktrin, dogma. Karena mengikuti ajaran nenek moyang saja. Bukan karena akal. Justru ajaran Kristen itu bertentangan dengan akal. Ajaran Kristen loh ya. Bukan berarti orang Kristen itu pada semua lini kehidupan tidak berakal, enggak. Pada ajaran Kristen itu sebenarnya dipercayai tidak boleh menggunakan akal. Karena kapan menggunakan akal, maka orang itu pasti akan goyah. Ujung-ujungnya kalau tetap dia menggunakan akalnya untuk menelaah agama Kristen, maka tentu mereka akan meninggalkan Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika umat Islam ditanya iman mana yang paling benar, maka kami berani mengatakan yang benar itu adalah Islam. Di luar Islam itu tidak benar. Karena dasar pijakan kami itu adalah akal. Waliyatazakkaral ulul albab, dan hanya yang berakal sehat yang bisa mendapat pelajaran. Berarti yang berakal sehat identik dengan keislaman. Nah, banyak hal yang kemudian yang membedakan antara Islam Kristen dari hal ini. Konsep bertuhan. Kalau di dalam agama Kristen itu sudah tidak bisa cocok atau tidak serasi dengan akal. Tuhan datang dalam rupa manusia. Itu sudah tidak masuk akal. Kemudian manusia mengandung Tuhannya sendiri. Itu sudah tidak masuk akal. Manusia melahirkan Tuhannya sendiri dan menyembah Tuhannya sendiri. Itu tak masuk akal. Ada Tuhan, ibu kandungnya adalah ciptaannya sendiri. Itu enggak masuk akal. Ada Tuhan punya kakek, punya opung, punya saudara, punya sepupu, punya ayah tiri, punya emak. Itu sudah enggak masuk akal. Jadi dasar pijakan untuk mengimani ajaran Kristen, ya apa yang diajarkan oleh buyut nenek moyang kita, itulah yang diimani. Berbeda dengan Islam. Semakin dewasa umat Islam itu, semakin dia mendalami Al-Qur'annya, maka dia akan semakin mengetahui agamanya lah agama yang paling benar. Karena dasar untuk menentukan satu kebenaran adalah akal, bukan iman. Akal. Yang mana yang paling bagus di antara semua yang kita pilih? Konsep ketuhanan, berbicara mengenai agama, maka polanya harus bersandar kepada akal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran surah Shad ayat 29. Begitu bang? Iya. Iya, jadi ini Bang Suma.
Memang benar Bang Suma menyampaikan tadi kalau di Kristen itu kalau menggunakan akal betul pasti akan ini ya. Jadi memang di Kristenan itu kita menjadi istilahnya kita mengimani itu berasal semuanya dari firman itu sendiri. Tetapi kalau saya kasih pendapat secara pribadi pasti ada tambahannya. Cuman kalau dari kekristenan itu melalui firman itu sendiri itu memang sangat benar sebenarnya. Kenapa? Contoh misalnya ada yang masuk ke Kristen itu kadangkala cukup dia mendengarkan lagu pada saat dia mungkin di rumah teman dengar lagu Kristen, tiba-tiba dia merasa nyaman sehingga dia masuk ke Kristen. Istilahnya mempelajari dulu lah baru dia masuk ke Kristen. Kedua mungkin lewat mimpi. Jadi banyak cara sih kadangkala Tuhan itu untuk supaya mengenal dia dan mungkin lebih percaya kepada dia itu banyak cara karena ya dia mungkin bukan mungkin ya karena memang dia maha kuasa. Kalau itu memang bersifat dari kekristenan. Tapi kalau dari saya pribadi selain lewat firman itu pasti menggunakan akal juga. Kedua, selain menggunakan akal itu yaitu berbicara keturunan. Iman itu seperti Bang Zuma misalnya pada saat dilahirkan di keluarga muslim, tidak mungkin pada saat baru dilahirkan tiba-tiba oh saya mau pilih agama ini. Pasti halo? Putus ya? Lanjut bang. Putus ya kayaknya nggak ada. Lanjut. Beliau mute tuh. Enggak, hilang sinyal itu kayaknya. Nah ini ada. Iya udah. Lanjut aja. Ya, nah, jadi pada saat istilahnya kita dilahirkan itu, otomatis kita mau nggak mau mengikuti istilahnya apa yang diimani dari orang tua kita sendiri. Gitu. Jadi kadang-kala mungkin ada orang bertanya, kenapa sih saya nggak dilahirkan di agama ini? Kenapa saya nggak dilahirkan di negara ini? Kenapa saya nggak dilahirkan dari kalangan seperti orang seperti ini? Itu banyak pertanyaan. Sehingga menurut saya, makanya sering saya tanyakan sih ke teman-teman muslim, Tuhan itu penuh misteri nggak gitu? Karena banyak hal di dunia ini yang memang tidak cukup bukan tidak cukup ya, lewat kitab-kitab yang ada itu istilahnya kita nggak sanggup pemikiran manusia ini untuk sampai ke tahap itu. Karena Tuhan itu kan maha kuasa, sedangkan manusia ini kan sangat terbatas. Nah, sangat terbatasnya itu otomatis secara akal pikir kita itu tidak sampai ke pemikiran Tuhan oleh misterinya Tuhan itu. Oleh karena itu, ya itu sih kalau di kekristenan lewat ini ya, firman itu, karena iman timbul dari pendengaran itu adalah firman. Nah, kedua kalau saya pribadi ya ini tambahannya yaitu akal juga. Ketiga yaitu keturunan. Jadi akal itu nggak bisa 100% karena manusia itu sangat terbatas daripada Tuhan. Karena Tuhan itu penuh misteri. Itu sih menurut pandangan. Kenapa? Oh ya, satu lagi, kalau saya bilang Tuhan penuh misteri, karena sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa memastikan antara saya, Bang Zuma sama teman-teman. Jangankan besok, nanti malam ini loh, apakah kita masih di dunia ini atau kita sudah nggak ada? Nggak ada yang bisa memastikan. Itulah yang namanya Tuhan penuh dengan misteri. Itu sih Bang Zuma. Iya. Baik, gini, Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang misteri dari Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dirinya, sudah sangat jelas, tak ada yang disembunyikan kemudian oleh Tuhan. Hanya saja kapasitas kita sebagai manusia yang tidak bisa menembus akan hakikat Tuhan itu sendiri. Namun
Standarisasi akan pengetahuan yang Tuhan berikan berupa akal kepada manusia adalah alat yang bisa mendeteksi akan kebenaran Tuhan sehingga tak ada yang misteri. Tuhan itu tidak misteri. Bukti adanya Tuhan, adanya kita. Bukan kita yang menciptakan diri kita. Bahkan kita tidak tahu apa itu roh yang adalah kita sendiri. Bayangkan. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa aku lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Itu terbukti. Kita sejak dilahirkan sampai usia kita hari ini, ruh dan jasad itu tidak pernah terpisah. Tapi kita tidak mengerti apa itu ruh. Artinya bahwa ketika Tuhan dalam Al-Quran mengatakan, kamu kuberi pengetahuan sedikit saja tentang roh, itu terbukti betul. Terbukti betul. Kita hanya secuil saja mengerti tentang roh. Kemudian terkait dengan akal. Akal inilah yang menghantarkan manusia menuju kepada Tuhan. Bukan membuatnya sebagai misteri. Tidak ada yang tahu kita besok masih hidup atau tidak. Justru karena itulah maka pilihan hari ini harus tepat. Bukan abu-abu. Bukan kemudian bimbang, ragu di antara keduanya. Enggak. Karena Al-Quran menjelaskan, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu kata Al-Quran. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi kalau saudara mengatakan kita dilahirkan dari seorang ibu yang muslim, kita dilahirkan dari ibu yang kafir, saya katakan berbahagialah kalian yang hidup dari rahim seorang ibu yang kafir. Saya ulang, berbahagialah kalian yang hidup dari rahim ibu yang kafir. Kenapa? Karena sekarang hidup di zaman digital, hidup di serba internet. Anda dengan mudah kemudian mempelajari Al-Quran, mendengarkan kemudian narasumber-narasumber dari Islam. Dengan begitu, ketika Anda menggunakan akal, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang-orang kafir ketika mereka berhenti jadi mu'allaf, semua dosanya diampuni oleh Allah. Kami yang umat Islam dari lahir belum tentu diampuni oleh Allah. Belum tentu. Tapi kalian yang lahir dari kafir, begitu mengetahui kebenaran Islam, masuk Islam, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah. Enak bukan? Anda berusia 1 tahun sampai 33 tahun misalnya, Anda bermaksiat terus, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah mandi junub, tidak pernah wudhu, tidak pernah bla bla bla, tidak disunat, makan semuanya makanan, minum semua minuman. Enak kan hidup kalian? Begitu usia 33 tahun lewat 1 hari, Anda baru masuk Islam. Sudah begitu masuk Islam, dosa-dosa kalian semuanya dihapuskan. Indahnya hidup kalian. Ya, cuman saya tidak tahu kalau Anda mati dalam kekafiran, nah itu yang bahaya. Tapi ketika Anda bertemu dengan para apologet Islam, diajarkan tentang Bible, diajarkan tentang Al-Quran, betapa indahnya ketika Anda menggunakan akal. Karena seluruh dosa-dosa kalian itu dihapuskan oleh Allah. Ini satu keutamaan. Jadi jangan kemudian pesimis jadi seorang kafir. Karena begitu Anda masuk Islam, Anda kemudian diampuni oleh Allah. Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalati summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Itu kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat, setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar akan mengampuni, sebab Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Luar biasa bukan? Jadi bukan berarti karena kita lahir Kristen lalu kita menjadi Kristen aja seterusnya. Bukan begitu. Atau karena kita Islam lantas kemudian kita bangga dengan keislaman tanpa belajar. Bukan begitu.
Contoh nih, kalau anak berdasarkan karena keturunan, pada saat kita kecil, apapun yang disuguhkan oleh ibu kita pasti kita telan, pasti kita makan, pasti kita kunyah. Dimasukkan nasi, makan, dimasukkan biskuit, makan, semua yang disuguhkan kemudian untuk kita makan, dimakan. Begitu juga baju, dipakaikan baju apapun kita pakai. Kenapa? Karena kita tidak mampu memiliki pilihan. Begitu juga diajak ke gereja, diajak ke masjid. Tapi ketika besar, begitu dikasih makanan yang tidak selera lagi dengan kita karena kita menggunakan akal, kita tolak makanan itu. Begitu kita dikasih pakaian yang tidak cocok lagi dengan akal kita, kita tolak pakaian itu. Tapi kenapa giliran Tuhan, kita disuruh menyembah Tuhannya orang tua kita yang tidak masuk akal, kita tetap sembah? Kenapa? Karena sesungguhnya ada yang disebut iblis. Dan iblis itu kata Allah tidak berkuasa bagi hambaku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu wahai iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Yang tidak menggunakan akal. Yang sesat itu pasti yang tidak menggunakan akal. Coba Anda ambil motor, start motor Anda, starter, habis itu nggak ada kemudian tujuan, jalan aja terus, ada lampu merah, gelibas saja terus, apa yang terjadi? Kenapa demikian? Karena nggak menggunakan akal. Yang penting hidup, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya mati urusan Tuhan. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu. Justru karena kita yakin kita akan mati, maka hari ini kita harus menentukan jalan kita. Mana yang harus kita tempuh, mana yang harus kita jalani, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Tinggalkan. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Tuhan itu alim, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi kalau ada buku panduan tidak sesuai dengan otak kita yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, berarti Tuhan kita tidak maha mengetahui. Sedangkan di Islam antara kitab sucinya Al-Quran dan otaknya manusia itu sesuai. Artinya yang menciptakan manusia ini harus tahu bagaimana pribadi ciptaannya, bagaimana kemampuan ciptaannya, bagaimana akal bekerja oleh ciptaannya. Apa yang diciptakan oleh yang maha pencipta, pencipta tahu. Begitu juga ketika dia mewahyukan sebuah petunjuk, begitu juga ketika dia mewahyukan sebuah kitab, maka kitab ini harus diselaraskan dengan akal manusia yang dia ciptakan. Bagaimana mungkin sebuah buku dari Tuhan yang maha mengetahui, buku itu tidak sinkron dengan akal? Hanya ada satu pasal. Kalau bukan bukunya yang tidak berasal dari Tuhan, akal orang itu tidak berfungsi dengan baik. Atau sebaliknya, akal orang itu tidak berfungsi dengan baik, dan atau bukunya yang memang bukan dari Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu tidak maha mengetahui. Kok bisa dia mewahyukan sebuah buku, isinya tidak sesuai, tidak bisa dicakupi oleh akal yang dia buat sendiri? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin sebuah pabrik motor, dia membuat motornya, dia yang men-setting semua lampu-lampunya, alur-alurnya, komponen yang ada di dalamnya, dia yang bikin sendiri. Tapi begitu dia membuat buku panduan, buku panduannya itu berisi menu makanan. Jadi tidak cocok antara ciptaannya berupa motor dengan buku panduan yang harusnya untuk motor, tapi isi dalamnya tidak sesuai dengan motor. Nah, coba Anda lihat kitab saudara, apakah masuk akal isinya? Tidak. Kalau tidak masuk akal, berarti itu bukan dari Tuhan. Karena akal dititipkan oleh Tuhan agar manusia jadikan akal itu sebagai alat untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Itu. Maka agama yang betul adalah agama yang selaras antara kitab yang dianggapnya suci dengan akal manusia secara umum. Secara umum.
harus diakui oleh ilmuwan, kebenaran yang ada di dalamnya harus diakui oleh kedokteran, harus diikuti oleh pakar politik, harus diakui oleh pakar pemerintahan, harus diakui oleh para ilmuwan, profesor, doktor, semua harus mengakuinya. Itu baru disebut kitab suci yang berasal dari yang menciptakan akal. Tapi kalau ada buku yang dianggap suci tidak masuk akal, itu sudah pasti bukan dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Belum ada. Tidak sinkron. Nah, itulah fungsinya. Makanya saya tanya dari tadi kepada saudara, apakah iman semua agama itu sama? Itu alasannya. Karena kalau menurut Islam, hanya Islam yang betul imannya. Yang lainnya itu salah. Kenapa? Karena mereka hanya beriman berdasarkan keturunan saja, bukan berdasarkan atas pewahyuan yang datang kepada mereka. Ada makhluk yang ingin membuat singgasana. Ada makhluk yang ingin membuat kerajaan yang menentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Iblis. Al-Quran mengatakan, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan sebuah kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis itu bekerja. Cara kerjanya apa? Menjadikan kejahatan itu terasa indah. Jadi kalau hari ini Anda melakukan sesuatu kemungkaran menurut akal Anda, tetapi Anda menganggap itu adalah sebuah kebenaran, iblis berhasil kemudian untuk apa? Menjerat Anda dalam satu kenyataan yang tidak benar. Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ard wa la uqwiyannahum ajma'in. Kata Yesus, Simon, ya paman, iblis telah diberi izin untuk mencobai manusia, untuk memisahkan kemudian antara benar dan yang salah. Al-Quran mengatakan, innahum anisam la ma'zulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan kebenaran pun iblis itu dijauhkan. Maka iblis senantiasa membisikkan kepada hati kita untuk jauh dari Tuhan. Bagaimana Adam dibisikkan, bagaimana Hawa dibisikkan, begitulah kemudian iblis bekerja. Iblis tidak menampakkan diri langsung di hadapan kita, tetapi dia datang melalui hembusan bisikan. Wahai si fulan, ya paman, jangan kamu mengikuti itu, karena sebenarnya jalanmu ini sudah benar. Itu iblis itu, kayak begitu. Tapi untuk mengetahui ini iblis atau bukan, maka Tuhan memberikan senjata ampuh. Apa itu? Akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Akal. Makanya di Islam, dasar pijakan menapakkan kaki sebagai Islam, apa perintah Allah? Ikra. Apa itu ikra? Pelajari, pahami, ketahui. Itu baca, telaah, teliti, tadaburi, pahami, kemudian uraikan, jelaskan. Itu dalam Islam. Maka pondasi awal dalam Islam itu apa? Ikra. Baca, 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 baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan perasaanmu, baca dengan telingamu, baca dengan pendengaranmu, baca, baca, baca semuanya. Kalau sampai engkau membaca, maka engkau akan sampai kepada derajat yang mulia. Seorang profesor jadi profesor karena membaca, dokter jadi dokter karena membaca, polisi jadi polisi karena membaca, TNI jadi TNI karena membaca, presiden jadi presiden karena membaca, 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 membaca. Ikra, 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 sampai ke jannah karena ikra, bukan karena doktrin dan dogma. Saya kira begitu, sahabat. Silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, Bang.
Iya, kalau misalnya kita bahas soal dari keturunan itu, misalnya Bang Zuma eh diperhadapkan kondisi atau situasinya itu keadaannya itu seperti saya misalnya dilahirkan dari keluarga Kristen. Kira-kira apakah Bang Zuma bisa menjamin untuk bisa seperti yang Bang Zuma sampaikan untuk apa masuk ke Muslim gitu? Bisa diulang Bang, bisa diulang. Gimana? Maksudnya ini kalau tadi kan saya menggunakan sifat keturunan, ada akal pikiran maupun sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, yaitu sesuai yang tertulis iman muncul dari pendengaran, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Nah, misalnya kalau yang bersifat keturunan ini, Abang Zuma ini dilahirkan dari, maksudnya diperhadapkan keadaannya itu seperti saya, dilahirkan dari keluarga Kristen. Kira-kira Bang Zuma apakah pribadi itu bisa menjamin dengan mudah untuk saya bisa masuk Muslim seperti itu? Istilahnya secara pribadi ya, maksudnya gitu. Apakah bisa menjamin gitu? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik Bang. Karena saya orangnya itu menentukan sesuatu itu karena akal. Ketika belajar yang saya tenteng. Sorry Bang Zuma mati tadi. Oke. Misalnya saya membawa Bible, saya pelajari Bible ini kemudian sampailah saya kepada data misalnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Lalu kemudian sebelumnya saya membaca kitab Perjanjian Lama. Di sana diterangkan di dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Saya pelajari itu. Berarti Tuhan ini tidak pernah dibentuk. Jadi apapun dia nggak pernah dibentuk. Saya baca lagi bilangan 29, 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Saya baca lagi, Yesus adalah manusia. Pasti di zaman modern seperti ini, saya menemukan diri saya menyembah roh, di mana saya tahu roh itu adalah ciptaan, itu adalah makhluk, dan saya pelajari di dalam Bible Kejadian 6 nomor 3 bla bla dan seterusnya, maka sudah pasti saya meninggalkan agama tersebut. Masalahnya sekarang ini adalah saudara Kristen saya itu, dia lebih suka berhura-hura, bersenang-senang, berbahagia di dalam beribadah, di dalam berkristen. Lebih cenderung kepada kesenangan-kesenangannya, ke gereja bernyanyi, sekolah minggu mereka diajarkan bernyanyi, kemudian Natalan mereka bernyanyi, setiap saat mereka bernyanyi, dijamin kemudian surga, dan didoktrin bahwa Tuhan datang ke bumi demi dosa-dosa mereka. Siapa yang nggak mau Bang? Siapa yang nggak mau ibadah sekali seminggu, datang ke sana pun cuma bernyanyi. Lalu kemudian semua makanan boleh dimakan, minuman pun boleh diminum. Habis itu ada yang mengambil dosa-dosa kita semuanya. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2 nomor 1, apa yang dikatakan, anak-anakku yang kukasih, jangan engkau berbuat dosa
Namun apabila kalian berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai atas segala dosa kita. Siapa yang nggak mau, Bang? Lalu kemudian saya melihat Islam sana sini karena saya hidup di lingkungan mayoritas Islam. Saya sebagai minoritas melihatnya Islam tidak betul. Yang maling Islam, yang mencuri Islam, yang kemudian ribut Islam, semua Islam yang saya lihat. Maka saya semakin berat keluar dari kekristenan, karena akal saya tidak pakai. Semakin berat saya untuk keluar dari agama saya yang enak dibandingkan Islam. Ada bom di sana, Islam. Ada tawuran, Islam. Ada ribut, tawuran. Ada apa? Ada ribut, ada demo, Islam. Semuanya Islam. Sehingga mata saya semakin tertutup. Karena saya menilai Islam karena oknumnya. Saya tidak belajar kitabnya. Sedangkan yang saya lakukan bukan kitab saya. Yang saya lakukan adalah instruksi-instruksi gereja dan orang tua saya. Saya semakin jauh dari Islam. Tapi ketika saya kemudian menggunakan akal, keluar dari gereja, saya dalami Bible itu sendiri, maka demi Allah, demi Tuhan, saya pasti akan keluar. Apatah lagi kalau saya sudah sampai pada dalil Matius 7, Bang, nomor 15 sampai nomor 23. Hendak kemana ku bawa iman Kristen saya ini? Di situ jelas dikatakan, barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa, meskipun memanggil Yesus Tuhan, bahkan sampai pada level bermujizat, mengusir setan, bernubuat, tetap aja diusir oleh Yesus dan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Sedangkan dalam Matius 13:50 pelaku kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu apa yang membuat saya harus bertahan di Kristen? Saya ibadah minggu, tidak ada dalil. Saya harus mencari jati diri saya sebagai seorang manusia. Aku tidak mau mati dalam kebodohan. Harus menggunakan akal. Jadi bagaimana mungkin orang yang berakal akan tinggal di situ, sementara kitab itu sendiri yang mengatakan, yang memanggil Yesus Tuhan, diusir oleh Yesus. Memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Siapa yang datang kepada muridnya? Yang bukan Yahudi tapi datang kepada muridnya yang ngaku Yahudi. Dari buahnya kau mengenal mereka, dari ajarannya kau mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Atas kehendak siapa ini saya menjadi Kristen? Mana dalilnya? Atas apa saya Sabar ya. Signal di sana lagi hujan. Iya, jelek sinyalnya mungkin. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu apa yang membuat saya masih bertahan di situ, Bang? Yang bisa membuat saya bertahan di situ itu tadi. Saya tidak menggunakan akal. Dan saya lebih cenderung kepada happy-happy, kesenangan-kesenangan semu. Jadi berat. Tetapi kalau saya menggunakan akal, saya pasti keluar. Itu, Bang. Silakan. Silakan Pak Kris.
Halo, kok ketutup udah ngomong, tutup sendiri. Ya, jadi jelas ya. Halo? Ya, ya jelas Bang, jelas Bang. Ya, jadi menurut Bang Zuma tadi sampaikan, kalau diperhadapkan keadaan seperti saya sendiri seperti ini, berarti kalau menurut pandangan saya sih pembicaraan tadi maksudnya tidak mudah lah gitu. Sebab apa yang Bang Zuma sampaikan itu kayaknya masih ada apa ya? Penyampaian yang dimana pada saat Bang Zuma saat sekarang ini gitu loh. Tetapi istilahnya nggak mudah untuk keluar gitu. Kalau saya nanggapi sih seperti itu. Tapi ya memang nggak apa-apa. Itu memang karena bersifat keturunan itu memang tidak mudah. Jadi misalnya ada orang bilang kalau bagi orang yang tidak mampu gitu, kenapa sih aku harus terlahir dari orang yang mampu kan gitu. Itu menurut pandangan saya misteri Tuhan Bang Zuma. Nah, jadi sehingga pola pikir dari manusia ini itu nggak bisa nyampe dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, yang tadi Bang Zuma bilang kita bisa memahami apa yang difirmankan oleh atau diimani oleh Bang Zuma ya, kitabnya Muslim. Tapi kan kalau seperti di kitab Muslim itu kan seperti Tuhan menciptakan manusia, Adam di sorga, tiba-tiba turun ke bumi, terus menciptakan langit dan bumi ini. Itu kalau secara akal pikir kan nggak mungkin gitu loh. Itu banyak misteri menurut pandangan saya sih. Dan kalau berbicara pikiran Tuhan kan kita nggak bisa terlalu istilahnya nggak bisa kita memaksakan untuk bisa serupa dengan dia, istilahnya maha tahu lah kan, kita istilahnya kan sangat terbatas manusia ini. Nah itu sih patokan saya, kalau manusia terbatas ini kan pasti apa yang difirmankan Tuhan lewat kitab itu kan pasti ada hal-hal yang tertentu yang memang kita perlu ketahui tanpa logika, yaitu kita minta pimpinan lewat doa itu agar kita bisa memahami dari firman-firman itu sih. Gitu sih Bang Zuma. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya kalau cara yang saudara gunakan itu benar, maka semua agama di atas muka bumi ini benar. Dan semua sembahan yang disembah oleh penganut agama di atas muka bumi ini itu adalah sembahan yang betul. Berarti semua Tuhan agama itu adalah Tuhan yang benar. Dan mereka akan mengatakan ya itu misteri. Itu misteri. Makanya ada beberapa di dalam kitab suci kami itu yang tidak bisa kemudian ditelaah dengan logika. Artinya apa? Menghantarkan pada konsep semua agama benar dan semua Tuhan yang disembah oleh agama-agama ini adalah benar. Celaka kita. Kenapa celaka? Karena agama samawi itu berbeda dengan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang diwahyukan dari langit, sedangkan agama ardi adalah agama akal-akalan yang dibuat oleh manusia. Konon Kristen ini menurut ceritanya ini adalah ajaran dari nabi-nabi. Bahkan di dalam kitab mereka ada yang mereka sebut perjanjian lama. Tetapi justru tidak dipahami sesuai dengan konsep yang ada di dalamnya. Di perjanjian lama Tuhan itu ahad. Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha suci. Itu Tuhan tidak mungkin berbohong mengatakan dirinya maha suci. Berarti dia maha suci. Bukan cuma suci tapi maha. Artinya tidak ada setitik pun noda kehinaan.
kenistaan, najis pada hakikatnya. Nah, sedangkan di Kristen menjadikan sesuatu yang tadinya bisa dicakup oleh rasio, justru nggak dipakai rasio. Oh, Tuhan itu tidak bisa dirasiokan, kata Kristen. Tapi Yesus bisa dirasiokan. Jari-jarinya jari manusia, kakinya kaki manusia, perutnya perut manusia, wajahnya wajah manusia, rambutnya rambut manusia, hidupnya hidup sebagai manusia, perkataannya sebagai manusia, pekerjaannya sebagai manusia, cara makannya makan seperti manusia. Semuanya manusia, bisa dirasionalkan, tapi dibuat setinggi-tingginya. Dibuat itu Tuhan yang datang dalam rupa. Artinya Kristen membuat karikatur Tuhan itu seperti itu adanya. Sedangkan Tuhan yang benar itu berasal dari agama samawi. Aku Tuhan, tak ada yang lain, tak ada yang sama seperti aku, baik di langit atas maupun di bumi bawah. Tak ada yang sama seperti aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Tapi Kristen membuat Tuhan baru. Tuhan baru bernama Yesus, bernama Roh Kudus. Artinya, percuma kitabnya Yahudi ditenteng siang dan malam, tapi tidak dipahami isinya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris untuk membenarkan perjanjian baru bahwa ini adalah firman Tuhan. Maka apa yang muncul di dalamnya? Misalnya di dalam Kolose 2 nomor 9, di dalam jasad Yesus inilah kepenuhan keilahian. Kolose Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan turun ke bumi tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan merendahkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini konsep yang diimani oleh orang Kristen yang bertentangan dengan konsep Tuhan yang adalah Tuhan yang dibawa oleh agama samawi.